Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-8 yaitu membahas profit center, investasi center, dan harga transfer dari sistem pengendalian dan kinerja bisnis. Berikut nama-nama kelompok. Yang pertama Intan Nur Alfia, yang kedua Ayu Purbaretno, yang ketiga Meilinda Aisyah Putri, yang keempat Fatmawatul Azizah, yang kelima Cindy Andriana Puspitasari, yang keenam Nuria Firanti. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Manfaat pada pusat laba yang pertama, kualitas keputusan yang dapat meningkat karena keputusannya dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, pusat laba memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang keempat, karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Berikutnya kesulitan pada pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Berikut ada beberapa batasan-batasan. Yang pertama, batasan atas wewenang unit bisnis, yaitu untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Berikutnya, batasan dari unit bisnis lainnya. Yang pertama, keputusan produk atau barang atau jasa apa saja yang harus dibuat dan dijual. Yang kedua, keputusan pemasaran atau bagaimana, di mana, dan beberapa jumlah barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, keputusan perolehan atau sourcing, bagaimana mendapatkan dan memproduksi barang atau jasa. Batasan dari manajemen korporat. Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. 2. Batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. 3. Batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Pusat laba lainnya. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi, subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Unit-unit fungsional. Biasanya perusahaan multibisnis terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana unit-unit bisnis diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Unit fungsional terbagi menjadi 3 bagian aktivitas operasi. Yang pertama pemasaran, manufaktur,
dan unit pendukung dan pelayanan. Pertimbangan manajemen. Sebagian besar kebingungan yang timbul dalam mengukur kinerja manajemen pusat laba biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk memisahkan antara pengukuran kinerja manajer dan pengukuran ekonomis suatu pusat laba. Para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka kendalikan. Bahkan, jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut, dalam mengikuti pedoman-pedoman tersebut, tidak berarti bahwa semua masalah terpecahkan. Salah satu cara untuk membuat penilaian ini dapat diandalkan adalah dengan mengeliminasi semua pos agar manajer tidak memiliki pengaruh. Pusat investasi, yakni pusat pertanggungjawaban yang kinerja pimpinannya dinilai dari prestasi memanfaatkan aset perusahaan, sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi. Yang pertama, menyangkut pengelolaan laba, yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Kemudian, pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset investasi yang dipergunakan. Tujuan pengukuran investasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan dengan tepat. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga, menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Bentuk pusat investasi. Bentuk pusat investasi adalah kantor pusat perusahaan atau unit bisnis strategis maupun divisi yang diberi wewenang atau kebijakan maksimum dalam menentukan keputusan operasi yang tidak hanya berjangka pendek, tetapi juga tingkat besarnya dan tipe jenis investasi. Selanjutnya, masalah yang timbul pada pusat investasi. Masalah yang timbul pada pusat investasi biasanya berkaitan dengan pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. Yang pertama, pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan dari investasi yang ditanamkan. Yang kedua, laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Dan yang ketiga, makin besar modal yang ditanam, belum tentu makin besar pula labanya. Metode menilai prestasi pusat investasi, Return on Investment, atau ROI, perbandingan rasio antara laba dan investasi yang digunakan. Menggunakan rumus laba dan total investasi. Berikut contoh soal. Seperti yang dipaparkan dalam slide, berikut adalah informasi SPU IK, salah satu SPU dari PT IK Tua tahun 2004. Diketahui penjualannya 2.400.000, laba dari PT IK Tua 288.000, dan investasi awal tahun 1.600.000. Dari data di atas, maka ROI dihitung sebagai laba dibagi total investasi. Dan di sini laba diketahui 288 dan investasi 1.600.000, maka total investasi menjadi 18%. Kelemahan ROI. Manajer pusat investasi cenderung menolak investasi yang bisa menurunkan ROI pusat pertanggungjawabannya walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, mendorong manajer pusat investasi hanya berpikiran jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang.
Lalu, keuntungan ROI mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer investasi. Lalu yang kedua, mendorong efisiensi biaya. Lalu yang ketiga, bisa mengurangi investasi yang berlebihan. Metode menilai prestasi pusat investasi. Residual income atau IVA, jumlah uang yang diperoleh dari laba setelah dikurangi dengan beban investasi. Berikut ada contoh soal dari metode residual income, bisa diperhatikan dalam slide. Dari laba PT Lasindo diketahui 1M pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan sebesar 35 atau sebesar 350 juta. Biaya modal ditetapkan sebesar 18% dari jumlah modal keseluruhan yang diinvestasikan sebesar 2,5 miliar. Dari perhitungan tersebut tampak bahwa berdasarkan asumsi pertama, PT Lasindo menghasilkan tambahan modal creating capital sebesar 200 juta dari kegiatan usahanya pada tahun 2013 yang lalu. Kelemahan dari residual income yaitu residual income mendorong hanya pencapaian jangka pendek tanpa memperhatikan pencapaian jangka panjang. Lalu keuntungan residual income, yang pertama, manajer pusat investasi cenderung menerima investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan ROI sehingga tidak diterima walaupun secara perusahaan keseluruhan menguntungkan. Memungkinkan penggunaan cost of capital yang berbeda pada jenis aktiva. Penentuan harga transfer. Definisi harga transfer. Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi merupakan pusat laba. Harga transfer dalam artian luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba. Tujuan penentuan harga transfer. 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. 2. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. 3. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Berikutnya metode penentu harga transfer. Prinsip harga transfer. Prinsip dasar penentuan harga transfer adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Situasi ideal. Harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini ada. Yang pertama, yaitu orang-orang yang kompeten. Yang kedua, atmosfer yang baik. Yang ketiga, kebebasan memperoleh sumber daya. Yang keempat, informasi penuh. Dan yang terakhir yaitu negosiasi. Nah, berikut penentuan harga transfer berdasarkan biaya. Penentuan harga transfer ini dipakai pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Konsep ini sederhana dan menghemat sumber daya karena informasi biaya tersedia. Namun yang menjadi permasalahan adalah ada banyak definisi tentang biaya yang dipakai. Sebagian perusahaan menggunakan biaya variable cost, sebagian menggunakan biaya penuh full cost, biaya standar cost, dan ada pula yang menggunakan biaya aktual atau actual cost. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar atau market basis transfer pricing.
Jika barang atau jasa yang ditransfer antar divisi atau antar perusahaan dalam grup mempunyai harga pasar, maka pada umumnya harga pasar merupakan dasar yang digunakan, terutama dilihat dari sudut pengukuran kinerja. Basis harga pasar merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja manajer divisi. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun, yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar. Tidak semua barang-barang yang diperjualbelikan antar divisi tersedia di pasar. Misalnya, pada suatu industri yang terdiferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas, jika divisi penjual harus mengirim kertas yang setengah jadi ke divisi lain, pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi. Jika pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka ada baiknya menggunakan harga pasar. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya. Adapun hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya, yakni pasar yang terbatas dan juga kelebihan atau kekurangan di dalam suatu kapasitas industri. Biaya tetap dan juga laba hulu didasarkan pada persetujuan antara unit usaha, dua langkah penentuan harga, pembagian laba, dan juga dua kelompok harga. Adapun metode dalam pembagian laba yang akan kita jelaskan setelah slide berikut ini. Jadi, metode pembagian laba atau Profit Split Method atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer yang berbasis laba transaksional atau Transactional Profit Method yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba dan yang selayaknya akan menjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dan metode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Nah, yang pertama, transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah. Yang kedua, terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. Dan yang terakhir, metode laba bersih transaksional atau TNMM. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan jasa korporat. Nah, pengendalian atas jumlah jasa, unit usaha mungkin diharuskan untuk menggunakan staf korporat untuk jasa-jasa seperti teknologi informasi, serta riset dan pengembangan. Adapun 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa yang seperti ini. Di antaranya yang pertama, menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Yang kedua, menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah bagian yang wajar, dan biaya tetap standar yaitu biaya yang penuh atau full cost. Yang ketiga, menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar atau standar full cost ditambah dengan margin labanya. Dalam pemilihan penggunaan jasa, ada beberapa kasus pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Nah, unit-unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar guna untuk mengembangkan kemampuan mereka atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Kesederhanaan dari mekanisme harga.
Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungkan dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh panitia manajer unit usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai administrasi harga transfer. Baiklah, pada administrasi harga transfer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni negosiasi dan juga klasifikasi produk. Dalam negosiasi, di hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Jadi maksudnya adalah harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen lini atau line management. Oke. Dan di dalam klasifikasi produk, luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer sangat bergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Jadi semakin besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, maka semakin formal dan spesifik peraturan yang ada. Dan jika harga pasar selalu siap sedia, maka perolehan sumber daya dapat dikendalikan dengan peninjauan kantor pusat atas keputusan buat atau beli, atau bisa kita sebut make or buy decision, yang melebihi jumlah tertentu. Demikian adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai profit center, investment center, dan juga harga transfer. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.